pagi adik-adik. Selamat pagi Lause Mei. Selamat pagi Lause Lilik. Gimana kabar adik-adik? Lause harap semua adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik kita mau memuji Tuhan. Tapi kita siapin hati dulu sebelumnya ya. Lause lihat kayaknya masih ada yang masih duduk-duduk ya. Coba ada siapa ini? Ada Theo, ada siapa lagi? Ada Christoph, ada siapa lagi? Ada Emily, yuk semua bangkit berdiri. Semua adik-adik bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita mau memuji Tuhan dengan semangat ya. Kayak Lause di sini kan berdua berdiri, jadi adik-adik di rumah juga berdiri ya sama-sama. Yuk kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu sebelum kita doa. Pakai gerakan ya Lause ya, yang bisa ya. Biar semangat ya, pakai gerakan semua. Yuk berdiri ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, kita udah menyanyikan lagu ini. Selanjutnya masih tetap berdiri, tangannya dilipat, matanya dipejemin. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak Tuhan boleh tetap beribadah kepada Tuhan dalam masa pandemi ini walaupun masih secara online. Tuhan, kami bersyukur walaupun dalam masa pandemi ini setiap anak-anak Tuhan masih dipelihara. Dan kami berterima kasih karena Tuhan terus menjaga setiap kami anak-anak Tuhan dan keluarga kami. Dan bila sebentar lagi kami akan beribadah kepada Tuhan, Tuhan siapkan kami, sucikan, kuduskan kami supaya kami boleh layak untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Walaupun kami masih kecil, biarlah Tuhan menolong kami dan menerima persembahan pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Lause Lilik, kita baru aja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Bener. Apa tuh namanya? Coba apa? Coba anak-anak tahu nggak? Apa coba Lause Lilik pasti tahu dong. Coba. Ya. Coba apa ya? Hari kenaikan Tuhan. Ya, Sebelum kenaikan kenaikan Yesus Tuhan, ya bangkit dulu bangkit kan. dulu kan? Ya. Ya anak-anak, Tuhan Yesus udah bangkit, udah naik ke surga, mengalahkan setan, mengalahkan peperangan, dan kita udah menang ya anak-anak ya. Pasti kita seneng banget dan pasti kita bangga banget punya Tuhan Yesus yang hebat ya. Anak-anak siap untuk menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Yuk, sebagai anak-anak yang menang, kita mau bilang, aku menang, aku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku
ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagunya firman Tuhan ada di dalam hatiku. Kalau firman Tuhan itu ada di dalam hati kita dan kita mau melakukan perintah Tuhan itu, melakukan firman-firman Tuhan itu, kita akan menjadi anak-anak yang bertumbuh dan bahkan berbuah lebat sekali, ya. Yuk kita mau nyanyi lagu ini, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu kali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak yang baik, sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Yuk semua boleh duduk, tenangin diri. Kita siap mendengarkan firman Tuhan ya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar
dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Pagi adik-adik, ketemu lagi ya sama Lause. Nah, barusan adik-adik sudah menyaksikan video firman Tuhan. Nah, sekarang Lause mau membahas sekilas tentang firman Tuhan tersebut. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema 7 orang dipilih menjadi diaken, diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Yuk adik-adik, kita ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama ya. Nah adik-adik, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus semakin rajin terus mengabarkan Injil. Nah, kemudian semakin banyak pula orang-orang yang menjadi percaya dan menjadi Kristen. Nah, tetapi karena semakin banyak orang yang menjadi percaya, mereka kewalahan adik-adik. Mereka tidak bisa memperhatikan seluruh orang yang menjadi percaya itu. Contohnya orang-orang miskin, para janda, mereka menjadi kurang terperhatikan. Nah, akhirnya murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Mereka tidak puas dengan pelayanan mereka. Akhirnya mereka bersepakat untuk memilih 7 orang diaken. Apa itu ya adik-adik diaken? Diaken itu adalah orang-orang pilihan, tentunya yang mempunyai atau memenuhi syarat. Syaratnya seperti orangnya rendah hati, mau peduli pada sesama, khususnya pada orang miskin, para janda. Nah, kemudian diaken ini juga harus dipenuhi Roh Kudus. Maksudnya yaitu dipenuhi Roh Kudus itu tekun dan rajin belajar firman Tuhan, berdoa, dan taat kepada Tuhan. Nah, akhirnya adik-adik dipilihlah 7 orang yang memenuhi syarat tersebut. Nah, adik-adik 7 orang tersebut itu siapa aja? Pertama, Stefanus. Ada ya di Alkitab ini, adik-adik bisa sambil lihat juga ya. Kedua, Filipus. Terus Prokhorus. Terus Nikanor. Terus Timon, Parmenas, dan terakhir Nikolaus. Coba adik-adik cek lagi ya, takutnya lo salah. Nah, akhirnya 7 orang tersebut dipilihlah dan akhirnya didoakan dan diteguhkan oleh murid-murid Tuhan Yesus agar mereka bisa melakukan pelayanannya dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, akhirnya adik-adik dengan dipilihnya 7 orang diaken ini sangat menolong, sangat membantu sehingga para janda, orang-orang miskin semua bisa terperhatikan dan bisa dilayani dengan baik. Nah, akhirnya dengan dipilihnya 7 orang diaken ini semakin banyaklah orang-orang yang menjadi percaya dan mengikut Tuhan. Karena murid Tuhan Yesus juga bisa menjadi lebih fokus untuk mengabarkan Injil dan berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini jelas ya adik-adik mengajarkan kepada kita, pada Lause, pada adik-adik, supaya kita juga bisa menjadi diaken-diaken. Yaitu kita mau menjadi orang pilihan, kita mau taat kepada firman Tuhan, mau peduli kepada sesama. Contohnya adik-adik mau memperhatikan teman yang miskin atau para janda yang kekurangan. Waduh, adik-adik mungkin berpikir, wah gimana loh, itu kan susah, berat gitu ya. Caranya gampang adik-adik. Adik-adik misalnya dengan menyisihkan uang jajan adik-adik untuk membantu teman yang miskin atau kekurangan gitu ya. Terus adik-adik bisa peduli sama janda
yang misalnya adik-adik memberi makanan kepada mereka. Nah, gampang ya adik-adik, contohnya jangan yang susah-susah. Nah, tapi dengan adik-adik peduli, maka adik-adik sudah menjalankan firman Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa menjadi saksi Tuhan, sehingga mereka bisa melihat kalau adik-adik itu adalah utusan dari Tuhan, sehingga mereka juga menjadi percaya dan ikut Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah penjelasan singkat dari Lause. Nah, tapi sekarang Lause juga mau kasih tahu satu ayat hafalan atau satu ayat ngas ya dari firman Tuhan barusan. Kita buka dari Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Nah, Kisah Para Rasul 6 ayat 3 Lause bacain ya buat adik-adik. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ya, sekali lagi ya, Lause bacain buat adik-adik. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, adik-adik, sekarang Lause mau ajak adik-adik berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi ini yang telah mengajarkan kepada kami untuk semakin peduli kepada sesama, khususnya kepada teman-teman kami yang membutuhkan. Kiranya Tuhan bisa pakai kami untuk menjadi saluran berkat buat mereka. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk ibadah yang masih secara online ini. Walaupun secara online, biarlah kita tetap taat, tekun, dan rajin untuk belajar firman Tuhan, dan terlebih lagi bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu dan kasih-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Bye. Tuhan Yesus memberkati.